Oh, yang kayak masjid. Baik, ya? kita lanjutkan perjalanan setelah dari ziarah makam Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Tadi kita sempat berfoto bersama, lalu kita akan kembali berjalan menuju napak tilas berikutnya. Kita nggak tahu nih komentarnya seperti apa. Yang jelas lokasinya itu ada di arah sebelah utara dari Masjid Nabawi. Muhammad, sebelah selatan dari Masjid Nabawi. Ya. Ustadz Afifi ini, beliau punya ciri khas tersendiri. Jadi ciri khasnya itu beliau selalu menggunakan pakaian yang unik, bahkan dengan tutup kepala yang didesain dengan unik juga begitu. Ya, seperti gayanya Turki. Ya, tak lain dan tak bukan sebetulnya supaya memudahkan para jamaah kita. Ini inovasi, sebenarnya bentuk inovasi yang dibuat oleh Ustadz Afifi supaya para jamaah yang tertinggal begitu ketika melakukan perjalanan seperti ini cukup dengan melihat atau mencari tutup kepalanya itu gitu, dan itu menandakan memang kreativitas ya, kreativitas memandang sesuatu itu menjadi karakter ya, menjadi ciri khusus dari keberadaan Ustadz Afifi. Ini sekali lagi kita berada di pelataran bagian utara dari Masjid Nabawi. Ya, banyak sekali para jamaah yang masih berada di pelataran ini setelah waktu sholat asar tadi dilaksanakan. Bisa sebagai informasi, ini yang tertutup ini itu sebetulnya payung ya, payung itu ada tiga payung yang tertutup saat ini. Suatu ketika payung ini akan terbuka ya, payung ini yang ditunjukkan ini akan terbuka seperti ini ya, tampak. Iya, makanya sini. Pegang dulu. Dipanjangin nggak? Udah panjang. Dipanjangin nggak yang? Panjangin dulu sih. Aduh deh. Ini sebelah sini. Ini nih. Ambil. Panjangin dulu. Berat, ay. Panjangin dulu. Sebelah sini dulu. Nah, kita sedikit meninggalkan. Kita berada di arah barat. Barat daya. Ini denah. Ini denah Masjid Nabawi. Ya. Nanti Ustadz akan
menyampaikan atau menerangkan apa namanya, peta atau denah ini pada jamaah. Kita menunggu para jamaah yang lain yang tertinggal berjalan. Padahal tadi Ustadz nggak terlalu cepat jalan. Nggak terlalu cepat, cuma cepat banget. Oh, iya muridnya Muridnya ketinggalan. Saya jalan pelan-pelan ya. memang udah biasa. Harus latihan kayaknya. Nggak apa-apa Ustaz, jadi semangat, jadi cepat selesai. Baik, sampai nunggu ya. Ya. Jadi gambaran kalau kita para jemaah menggambarkan tentang yang disebut dengan kota Madinah di zaman Nabi itu seperti apa luasnya? Gambaran kita. Oh, gambaran kita. Kira-kira luasnya bagaimana Madinah? Kota Madinah disebut kota Madinah zaman Nabi. Saya sih mungkin 1 km persegi. Dulu, jadi gambaran yang disebut Madinah di zaman Nabi hanya Masjid Nabawi dan halamannya aja. Subhanallah. Oh, berbenteng berarti ya? Hanya pelataran yang ini? Hanya ini aja Madinah? Ya Rabbana. Ya, Itulah oke. yang disebut Madinah di Berarti zaman Nabi. nggak sampai 1 Jadi km hotel yang persegi. kita tempat Itu di luar berarti ya? Madinah. Di luar Madinah. Kecil sekali. Kecil ya? Itu bentuknya seperti benteng berarti ya? Iya begitu ya. Pokoknya di sekitar Madinah itu dulu memang ada benteng-benteng, tapi udah nggak ada. Tapi sekarang udah nggak ada. Ya. Mana ya Rani? Baik ya, saya sampaikan ini bangunan ini karena kita ngejar waktu ya. Ini tempat dulunya ada namanya apa, ada tulisan Koir 5 ya, sekarang udah nggak ada. Ini tempat kisosnya Yahudi Banu Quraidah. Oh. Ya. Jadi dulu setelah bangunan perang ini. Khandaq, itu kan dalam perang Khandaq kalau tidak karena pertolongan Allah sudah selesai ya. Karena jumlah kaum muslimin hanya 3.000. Dari pasukan 10 itu ada 10.000 yang akan Telepon Ustadz tadi, menghanguskan Ustadz Madinah. ini, Ustadz Ya. Fatur. Berada di Kusos. Yahudi Banu Quraidah. Bangunan Kusos itu. Yahudi Banu Quraidah itu kan Bangunan Kusos. dan Yahudi lainnya itu ada semacam perjanjian yang dikenal dengan Piagam Ada di Madinah. bangunan Kusos, tolong. Yang disebut dengan Piagam Madinah. Di antara butir-butir kesepakatan itu, kalau Madinah diserang bangunan dari Kisos. luar, orang yang ada di Madinah, baik Muslim atau non-Muslim harus membela Madinah. Tetapi dalam perang Khandaq, Yahudi Banu Quraidah ini khianat terhadap perjanjian Piagam Madinah itu, akan menyerang kaum muslimin dari dalam kota. Sementara waktu itu datang dari luar kota kan tentara suku sebanyak 10.000. Nah, karena seandainya tidak karena dari pertolongan Allah mungkin selesai ya. Tapi akhirnya kan menang kaum muslimin dalam perang Khandaq walaupun memang tidak terjadi perang. Akhirnya Yahudi Banu Quraidah ini diajukan ke pengadilan. Yang menghakimi waktu itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz memutuskan sebanyak 700 laki-laki Yahudi Banu Quraidah harus dikisos, dipancung. Di sini tempat pemancingan. Ya, ada 700 orang Yahudi Banu Quraidah dan 1 orang perempuan karena dia membunuh orang muslim. Itu 701 dikisos di sini. Ya, waktu dibangun masjid ini dijumpai bekas bulang-bulangnya. Bekas kisosnya itu. Kisos ini. Dulu ya, saya pernah nyaksikan kalau dulu di Babu Salam itu. Babu Salam. Tempat kisos ya. Tempat Saya pernah beberapa kali nyaksikan. Di antaranya kisos pancung potong tangan dan pancung ya. Sekarang dipindah ke Kuba. Kalau di Mekah dulu di gate 1 balik kampulasi, sekarang dipindah ke Tan'im. Kalau di Jeddah itu ada namanya Masjid Kisos. Masjid Kisos. Di Jeddah ya. Barangkali nanti kita ke sana nanti ya. Kita lanjut yuk. Ayo kita lanjut. Kita lanjutkan. Iya. Jam 6:34 kalau nggak salah. Ya nggak bisa. Enggak. Ya di situ aja. Lebih bersih. Iya. Lebih bersih. Kayak lagi. Ini lagi. Kan diedit ya? Enggak.
Enggak. Susah ngiritnya. Hah? Iya. Nah, ini ada jam-jam yang berada di dalam masjid sebetulnya. Tapi ada juga di beberapa di pelataran. Kita ada Museum As-Salam, di gerbang 316. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Afifi bahwa gambaran kota Madinah zaman Nabi itu adalah sebagaimana gambaran luasnya pelataran Masjid Nabawi. Jadi pintu gerbang seperti ini itu adalah batas kota Madinah dengan luar di kota Madinah. Kita sudah ada berada di luar area Masjid Nabawi. Berarti kan pada zaman Nabi itu berada di luar kota Madinah, batas kota Madinah. Udah mau nyampe hotel? Belum. Jauh. Ini keluar, nggak tahu ini kemana. Menghadap ke sana. Oh, itu bangunan itu. Masjid. Masjid. Tinggal satu di Indonesia. Ya, usah di sini ya. Tunggu. Biar pulang dari sini nggak kosong. Tadi tanya sama tetangga nggak tahu. Ya. Mana aja Bang Luhut di Mekah katanya. Ayo, mana Pak Kok? Nggak tahu, Bu. Apa? Tahu sejarah ya. Oke ya, menghadap ke sana ya. Menghadap ke sana. Dari yang kelihatan tuh ada berapa masjid, Pak? Kelihatan. Ada berapa? 1, 2, 3 kubah. 3 ya? 3 kubah. 3 yang kelihatan Pak. Tapi keempat nggak kelihatan di sini. Itu di bawah hotel situ ya. Itu yang besar itu depan itu namanya Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Ya. Di situlah Nabi dulu sholat Idul Fitri, Idul Adha dan Istisqa kalau kita hujan. Ya. Tapi dulu belum ada masjid tanah lapang. Nabi waktu itu karena Madinah waktu itu musim panas yang begitu panjang, musim berceklik. Nabi kemudian mengadakan sholat Istisqa situ. Nabi berdoa, selesai turun mendung. Ya. Insyaallah. Kemudian turun hujan. Mendung itu dalam bahasa disebut dengan Al-Ghamamah. Jadi itu namanya Masjid Mendung. Masjid. Tapi bukan Masjid Mega Mendung, bukan. Ya. Itu markas syariah itu. Waktu Nabi wafat, setelah itu Abu Bakar sana sholatnya. Yang oren ya, yang kecil tuh. Itu di situ Abu Bakar sholat. Kemudian waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, sholat di selatannya, nggak kelihatan di sini, yang di bawah hotel itu. Ada Masjid Umar, ya, dempet antara dua hotel. Kemudian waktu Sayyidina Utsman jadi khalifah nempati tempat Nabi. Nah, waktu Sayyidina Ali jadi khalifah nempati ini. Ya, ini ya. Ini yang putih ini. Semua namanya musalla, tempat sholat. Musalla. Jadi Nabi dulu sholat Idul Fitri adalah di lapangan. Kalau di Indonesia ada yang mengadakan sholat di lapangan, tuh ada dasar hukum. Oh, ada dasar hukumnya ya. Kalau di kampung saya pernah heboh dulu. Selama ini sholat di masjid. Tahu-tahu ada lulusan dari UGM mengadakan di lapangan. Kegiatan nggak ada agama baru kan. Padahal itu ada dasar. Ada dasar. Kita lanjut. Tinggal berapa dimanfaatkan. Anak kita sekarang. Kang. Ada. Kita pacaran dulu soalnya. Iya, penting. soalnya selama
Bukan, belasan tahun dan puluhan tahun malah jarang-jarang begini kan. Jalan sampai gandengan begini. Pacaran lagi. Oh, udah mau juga. Assalamualaikum. Ini Jadi nyari temennya jadi. Ini apa ya? Ayo nggak tahu kan. Terus ini Yang dari performa kita tinggal. iya. Kalau di sana ini full. Kalau 339 di mana? 338. Sebenarnya. Oke, saya cerita sini ya. Kumpul sini ini juga perlu dijelaskan lapangan ini. Ini sekarang dijadikan tempat sholat nih. Kalau Ramadan jadi tempat taraweh ya. Oke, insyaallah. Ya ini kan taraweh. Ini lapangan ya. Dulu ini sebelum ini ada pasar, tapi sekarang udah nggak ada ya. Di zaman Nabi ini adalah pasar. Zaman Nabi dan pasar. Ya. Jadi pasar, bukan pasar. Namanya Suqul Madinatil Qadim, pasar yang Madinah yang lama. Ya, kira-kira mungkin 3 tahun yang lalu masih ada pasar sini. Jualan, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Jadi waktu sampai di Madinah, sahabat Muhajirin terutama, mereka itu nebeng pasarnya ke orang Yahudi. Diledekin oleh orang Yahudi. Kiblatnya sudah nebeng katanya, pasarnya juga nebeng kata orang Yahudi. Akhirnya sahabat lapor kepada Nabi ya Rasul, buatkan kami pasar. Kemudian Nabi bilang, di sini pasar kita. Nah, di sini terjadi transaksi perekonomian di Madinah, masya Allah. Dan Nabi mendoakan keberkahan Madinah. Allah. Keberkahan Madinah itu mengalahkan Mekah. Allah. Keberkahan Madinah 2 kali lipat keberkahan Mekah. Berkat doa Rasulullah SAW. Di antara doa Nabi itu waja'al ma'al barakati barakatain. Jadikan keberkahan kota Madinah ini ya Rasul ya Allah 2 kali lipat keberkahan Mekah. Jadi Mekah walaupun yang berkah Mekah itu berkat doa Nabi Ibrahim, tapi Madinah ini 2 kali lebih berkah. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Awas Ustaz. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Abidi bahwa dulu ini adalah memang pasar zaman Nabi, dan tadi dinamakan apa ya, pasar zaman Nabi, saya lupa ya. Masya Allah, dan ini sekarang sudah dijadikan juga pelataran luar, pelataran luar gitu ya, dari Masjid Nabawi, dan sekarang digunakan untuk sholat juga. Sebetulnya menurut Ustadz Abibi 3 tahun ke belakang ini masih ada pasarnya, dan sekarang sudah full dijadikan sebagai tempat sholat. Dan menurut Ustadz Abibi juga pada saat bulan Ramadan ini full juga oleh jemaah yang ikut turut serta melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nabawi.
Kita lanjutkan perjalanan kita. Ini ada di gerbang 322. Nah, nanti sejajaran lepas pelataran ini ke sana, di ujung sana itu adalah batas paling utara sebelah kiri. Utara sebelah kiri, atau namanya barat laut ya, barat laut. Nanti barat laut pojok ini sejajaran ke arah timur, itu ya, salah ke arah timur itu ada gerbang yang tadi kita lewati, yaitu gerbang 340 ya. Ini kita masih berjalan menuju persinggahan berikutnya ya. Dari perjalanan ini kita akan mendapati lagi napak tilas ini akan diterangkan oleh mutawif kita. Enggak, sebelah sana. 339 sebelah sana. Masih lah. Iya. Kita menuju ke arah barat ya. Berat juga nih. Berat juga. Berat. Masya Allah, di sebelah sana pun. Ustaz masih jauh. Enggak, udah selesai. Tinggal lihat ini juga ini. Udah selesai ya. Ya, saya mendatangi tinggal 2 nih tempat. Ini dari mana? Ini. Ya, silakan, tinggal 2 lagi nih. Ini dengan ini ya. Ini kumpul ya. Ini sedang diperbaiki, sedang pengembangan. Namanya ini namanya adalah Sakifah Bani Sa'idah. Itu ada tulisan Arab. Sakifah Bani Sa'idah. Ya. Itu ada tulisannya. Minum obatnya ya. Sakifah Bani Sa'idah. Balairul. Tempat pertemuan ya. Hall ya. Dulu di zaman Nabi ini masih sudah keluar Madinah. Oke. Dulu di sini tempat suku Bani Sa'idah. Karena dulu Madinah itu terdiri suku-suku kan. Nah, di sini ini suku Bani Sa'idah. Nah, mereka mempunyai balairung namanya Sakifah Bani Sa'idah. Nah, Nabi sering datang ke sini ya, memberikan tausiah, memberikan cerahan dan sebagainya. Dan yang sejarah yang paling menarik adalah setelah Nabi wafat ya, para sahabat berkumpul di sini. Allah. Membicarakan tentang suksesi, siapa yang berhak melanjutkan perjuangan setelah Nabi. Dari penduduk Madinah yang disebut dengan Al-Ansor menjagokan Sa'ad bin Ubadah, sementara dari Mekah menjagokan Abu Bakar. Terjadi debat di sini, terjadi dialog, semacam kampanye lah. Kalau di sini dulu ada dua faksi, ada 2 partai. Partai Ansor dan Muhajirin. Ya. Kalau di Indonesia udah berapa partai? 16 ya. Berapa? Iya. 16-an. Jadi ada 2. Kata orang Ansor, kami yang berhak melanjutkan perjuangan karena kami penduduk asli. Nah, kemudian Sayyidina Umar menyampaikan bahwa kami pemimpin, Anda yang jadi menteri lah ya. Kemudian Abu Bakar mencalonkan Sayyidina Umar mencalonkan Abu Bakar dengan menyampaikan keutamaan-keutamaannya. Siapa pertama kali yang masuk Islam dari laki-laki waktu di Mekah? Abu Bakar. Siapa yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah? Abu Bakar kan?
Waktu Nabi sakit, Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk jadi imam, mengganti. Itu sudah indikasi yang menjelaskan bahwa beliau pantas menjadi khalifah. Akhirnya dilantik di sini. Dilantik di sini, dan sinilah Abu Bakar kemudian berpidato. Ya. Dan Nabi SAW itu baru dimakamkan setelah 3 hari. Nggak langsung dimakamkan. Karena apa? Karena mereka masih diskusi masalah siapa yang berhak melanjutkan. Ya. Kemudian di sana lihat, ini ada bangunan mangkrak. Ya. Ini rencana mau dijadikan mall terbesar di Madinah. Ya. Dulu di zaman Nabi, ini tempat pacuan kuda, lomba pacuan kuda di sini, sehingga disebut dengan Maidanul Khair dulu ya, artinya medan tempat pacuan kuda. Dan yang pernah ikut adalah istri Nabi Siti Aisyah, ikut pacuan kuda. Ya. Di sana dulu ada masjid, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah, kemudian oleh salah seorang pangeran Saudi mau dibangun mall terbesar, ya, tetapi diprotes oleh ulama Madinah. Karena nanti melihat dari eksesnya, ya, karena yang dekat dengan Masjid Nabawi, sehingga karena diprotes akhirnya jadi mangkrak itu. Sampai sekarang sudah nggak bisa dibangun lagi. Ya. Jadi hotel bisa ya. Ya, ini namanya Maidanul Khair, tempat pacuan kuda ya di zaman Nabi. Sudah selesai ya? Betul. Satu lagi Pak. Ini kan dibersihin, kenapa kok ini enggak? Mana? Ya nanti berikut. Foto. Bentar ya, sudah selesai ini ziarahnya yuk. Sudah terakhir ini, kita foto pakai spanduk dulu. Iya, di sini boleh, sana nggak boleh tadi. Ini boleh. Yuk. Ada foto ya. Brandnya ini. Benar di situ. Ayah di bawah. Oke, selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah. Akhirnya selesai juga perjalanan. Hasil dari kita akan sekarang udah jalannya lagi foto. Ya nggak kelihatan itunya. Ayo. Masuk. Coba. Ayo, Sabina. 1, 2, 3. Lagi. 1. Kayak bebas. 1, 2, 3. Dah. Allah.